kemudian digaungkan juga Pak ya, tadi kita melihat bagaimana PLT Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Mahmud menjelaskan, pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan global. Tidak hanya sebagai sumber protein, tetapi juga karena nilai keberlanjutan dan dampak ekonominya. Mahmud mengungkapkan, selain ramah lingkungan, pangan biru juga dinilai berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan global. Menurutnya, potensi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan sangatlah besar jika dikelola dengan baik. Beliau sebutkan bahwa kita itu memiliki panjang pantai yang luar biasa, 108.000 km panjang pantainya. Jumlah pulaunya 17.540. Potensi lestari untuk perikanan tangkap aja posisinya 12,01 juta ton. Gitu ya. Kemudian yang budidaya yang ditingkatkan. Insya Allah ke depan kita akan melihat seperti China. China sekarang posisi untuk budidayanya itu sekitar 78 juta ton. Kita masih di angka 6,4 juta ton. Jadi ke depan ini untuk kebutuhan pangan biru itu dari budidaya. Sementara Nimi Zulbainarni, Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk bisa memaksimalkan potensi kelautan tanah air. Jadi kalau kita bisa sampaikan gitu ya, potensi kelautan kita itu kalau panjang pantai kita nomor 2 setelah Kanada. Cina, Jepang itu kan kalah sama kita sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan potensi. Tapi kenapa mereka bisa menjadi lebih maju daripada kita gitu ya. Jadi hambatannya itu menurut hemat saya sampai saat ini yang sering terjadi itu adalah masalah logistik kita, juga logistik ikan kita, kemudian teknologi penangkapan kita juga yang masih kapal-kapalnya masih belum modern, mungkin kedepannya bisa kita ciptakan atau dibuat atau dibangun kapal-kapal yang ukurannya misalnya di atas 100 JT sehingga bisa masuk ke zona ekonomi eksklusif. Mereka berharap para pemimpin dan pakar lintas sektor bisa terus membahas arah baru ekonomi biru Indonesia. Untuk menjadikan laut bukan hanya sumber daya. Untuk menjadikan laut bukan hanya sumber daya, tapi juga ruang ekonomi strategis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.